Syukran jazakumullah atas subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bapak Ibu sekalian, jadi tema kita tentang kejujuran dan keberkahan rezeki. Nah, kita awali dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Sa'id an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qol at-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Bahwa jadi dari Abi Sa'id dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, maksudnya Rasulullah bersabda nih kepada kita semua, termasuk para agen dan member HNI, apa yang Rasul teladan kita sampaikan, qala at-tajirus saduqul amin. At-tajir seorang pelaku usaha, seorang tajir, seorang pedagang, termasuk para member yang aktivitas kesehariannya itu sebagai agen, member, para penjual, ya, as-saduqul amin, yang jujur dan terpercaya, yang jujur dan terpercaya, yang jujur dan memegang amanah, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Maka mereka para tajir, para agen, para member yang memiliki kualifikasi sebagai seorang member yang jujur dan terpercaya, maka mereka layak dihimpun nanti. Dihimpun bersama siapa? Bersama para nabi, ya, bersama Rasulullah, bersama siapa lagi? Bersama orang-orang yang jujur. Bersama siapa lagi? Bersama para syuhada. Wow, luar biasa. Jadi seorang tajir termasuk para member agen yang jujur, bisa memegang amanah, ya, dia satu saat kelak dia akan dihimpun oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama para nabi, para orang-orang yang jujur, orang saleh yang jujur, dan para syuhada. Kita ingin berbincang seputar 3 hal terkait dengan kejujuran dan keberkahan ini. Yang pertama adalah patuh dengan kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud adalah perjanjian. Kalau kita agen, berarti salah satunya adalah perjanjian kita dengan perusahaan. Jadi seluruh ketentuan, jadi sejak kita menjadi member perusahaan, menjadi agen perusahaan, kan berarti muncul hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu misalnya dituangkan dalam pedoman sukses HNI atau peraturan-peraturan perusahaan terkait, maka sejak kita menjadi member atau agen, maka kita melekat dalam pundak kita hak dan kewajiban. Jadi selain salary, selain bonus atau komisi, maka kita juga harus komitmen dengan perjanjian yang kita ikrarkan karena kita menjadi member. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, penuhilah janji-janji itu, ya. Penuhilah janji. Dan ini tidak hanya berlaku untuk dunia perusahaan yang berbasis multi level marketing, tapi semuanya, ya. Para guru di sebuah sekolah juga terikat dengan perjanjian. Dia harus komitmen dengan apa yang ia ikrarkan. Nah, jadi seseorang dianggap patuh, comply syar'i atau tidak, ya itu referensinya adalah perjanjian yang ia tanda tangani bersama kolega atau mitranya. Nah, kalau di perusahaan HNI berarti antara para member dengan perusahaan, atau antara member dengan member lainnya sesuai dengan aturan perusahaan. Nah, ini juga sesuai dengan tuntunan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimuna ala syurutihim illa syaratan harrama halalan au halala haraman. Bahwa setiap orang berkewenangan untuk membuat syarat-syarat, ya, selama syarat tersebut tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Nah, kan seluruh aturan bisnis, ya, di HNI ini di mana dituangkan dalam panduan sukses itu kan semua bermuara pada maslahat. Jadi tidak ada yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Bahkan isinya itu memberikan maslahat kepada para member, kepada para leader, kepada perusahaan. Al-muslimun ala syurutihi ila syaratan haram halalan au halala haraman. Nah,
Kenapa tadi Rasulullah di eee, mendapatkan kesan yang begitu mendalam ya, sebagai seorang pelaku bisnis yang tidak pernah berkhianat, karena Rasulullah komitmen dengan perjanjian. Komitmen dengan perjanjian. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua. Yang kedua adalah mencatat transaksi ya, mencatat setiap transaksi. Nah, ini juga sesuai dengan salah satu tuntunan Rabb kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi tidak tunai ya, tidak tunai barang dan alat pembayarannya tidak diserah terimakan secara tunai, maka catatlah, faktubu. Nah, di fikih salaf dan kholaf, di dapur fikih memang ada perbedaan pendapat antara yang mewajibkan mencatat utang piutang dan ada yang menyampaikan bahwa itu dianjurkan atau dibolehkan. Tetapi kalau kita melihat tuntunan ini, pilihan apakah mencatat itu wajib atau sunnah atau boleh dalam realita dan kondisi kualitas komitmen masyarakat hari ini antara mencatat itu wajib atau sunnah atau boleh, maka tidak ada pilihan lain kecuali mencatat itu wajib. Nah, itulah yang bisa kita dapatkan dalam eh, penegasan salah seorang ahli tafsir Maqasidhi. Salah seorang ahli tafsir terkait dengan Maqasidus Syariah. Salah satunya Thahir Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Bahwa beliau mengatakan, termasuk Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa karena utang piutang itu mencatat kewajiban orang lain dan berpotensi saat orang lupa melalaikan kewajiban orang lain, maka tidak ada pilihan lain kecuali mencatat itu wajib. Begitulah kira-kira penafsiran Maqasidus Syariah terkait dengan ayat ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktub. Nah, begitu pula kalau ini kita implementasikan ke dalam operasional keseharian aktivitas para member ini, maka menginput data saat setiap transaksi yang dilakukan oleh para agen. Jadi misalnya mitranya berbelanja di BC-nya, maka itu berkewajiban ya untuk mencatat, menginput, dan menyerahkan invoice bukti transaksinya. Itulah salah satu contoh dari kita ingin menunaikan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh ya. Karena ingin apa yang kita lakukan ini sesuai banget gitu dengan keinginan Allah agar apa yang kita dapatkan ini berbuah keberkahan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini adalah rekayasa. Rekayasa. Namanya juga rekayasa. Asosiasi setiap orang yang mendengar mungkin negatif. Nah, jadi sebenarnya tidak hanya bisnis ya, apapun termasuk di dunia lain ya, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, itu semuanya harus dilakukan secara alami ya, tanpa rekayasa, tanpa tanpa rekayasa. Karena apa? Karena rekayasa ini merugikan para pihak termasuk pasar pada umumnya. Kalau kita mengambil beberapa contoh yang ada dalam hadis Rasulullah SAW seperti bai'un najas atau rekayasa dalam demand, itu salah satu contoh tentang model rekayasa yang dilarang dalam Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqqur rubbana wa la yabi'u ba'dukum ala bai' ba'd wa la tanajasu. Jadi dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda, jangan melakukan jual beli najas atau dalam bahasa kita sekarang rekayasa dalam demand. Jadi misalnya seorang penjual ya, di contoh lain di luar bisnis berbasis MLM ya. Misalnya seseorang jualan ya melalui
melalui online. Karena ingin memberikan kesan kepada pasar dan calon konsumen bahwa eh, bahwa produknya itu laku di pasaran, agar ia bisa menaikkan harga kepada calon-calon pembeli, maka ia buat akun-akun palsu. Akun-akun palsu itu kemudian menawar barang, hadir pada saat penawaran untuk memberikan kamuflase bahwa barangnya itu laris. Karena barangnya laris, banyak dipilih oleh akun-akun palsu, maka ia bisa menaikkan harga berlipat-lipat. Mungkin rupiah dia tambah ke kantong dia, mungkin dompet digital dia penuh karena rekayasa seperti ini. Tapi apa yang ia lakukan sesungguhnya instan. Sesuatu yang instan, syarat dengan rekayasa sesungguhnya itu memberikan manfaat jangka pendek di depan mata, tetapi merugikan ia, produknya, perusahaannya. Bayangkan orang lain yang pernah bertransaksi dengannya, satu saat kalau mengetahui bahwa si konsumen tadi terzolimi, membayar harga berlipat-lipat, padahal kualitas konsumennya itu rendah ya, tidak berbanding. Kemudian ia tahu bahwa itu semuanya direkayasa dengan akun-akun palsu. Jika mereka tahu konsumen tadi, maka tentu akan di blacklist, tidak akan mau lagi bertransaksi. Jadi menghilangkan trust. Nah, begitu pula kalau kita bawa rekayasa ini ke ranah bisnis perusahaan berbasis MLM ini, maka banyak sekali eh, banyak sekali jenis-jenis rekayasa yang memang tidak dibolehkan, baik dalam panduan sukses HNI ataupun dalam fatwa Dewan Pengawas Syariah. Nah, misalnya eh, naik pangkat. Jadi naik pangkat ini kan seharusnya terjadi, dilakukan, diusahakan secara natural ya. Jadi tidak boleh ada rekayasa omset secara masif. Jadi misalnya eh, pada saat mau closing di akhir bulan, di mana poinnya belum mencukupi poin tertentu, katakanlah misalnya 6.000, kemudian di upline tadi itu berbagi-bagi, membagi-bagikan dalam bentuk hadiah, tapi dicatat sebagai transaksi jual beli. Untuk apa? Agar bisa tutup poin, agar target prestasi penjualannya di bulan itu nyampe target. Nah, tetapi apa yang ia lakukan ini sebenarnya sebenarnya itu rekayasa. Tidak hanya merugikan ia dan para mitra agennya, tetapi juga merugikan perusahaan. Nah, salah satunya adalah pada saat barang-barang tadi dibagi kepada para membernya secara cuma-cuma untuk mendapatkan bonus yang melebihi dari kos yang ia keluarkan, maka barang itu nanti akan idle ya, akan ada di warung-warung, di tempat-tempat para mitra, kemudian dijual di channel-channel yang tidak resmi dengan harga rendah tentunya. Karena apa? Karena poinnya sudah keambil. Sudah keambil. Itu kerugian-kerugian real di pasaran. Jadi salah satu bentuk rekayasa. Jadi instan ya, ingin cepat. Nah, atau contoh lain, misalnya dari bentuk rekayasa itu adalah iming-iming hadiah. Nah, iming-iming hadiah ini kalau di sekilas kita dengar mungkin bisa positif, bisa negatif. Tapi coba kita bedah apa yang dimaksud. Jadi misalnya seorang member kemudian menjanjikan hadiah kepada para anggota, para mitranya, jika bisa menjual mendapatkan poin sekian, maka akan mendapatkan bonus tambahan dari ia sebagai pribadi. Padahal bonus komisi itu kan sebenarnya ada perkaliannya, ada aturannya. Nah, ini kan sebenarnya memberikan cost dan biaya besar karena personal atau kelompok yang akan ia bagikan itu jumlahnya juga banyak, jumlahnya banyak. Nah, ini juga merugikan perusahaan, merugikan anggota ya, merugikan para mitra. Begitu pula misalnya dengan cara meminjamkan modal. Nah, ini juga sesuatu yang tidak natural, tidak alami, sebuah rekayasa. Nah, ini 3 contoh ini yang bisa saya sampaikan sebagai contoh dari rekayasa yang menurut perusahaan merugikan tidak hanya perusahaan tetapi juga para member
dan juga dilarang dalam Islam karena setiap rekayasa sebagaimana bai'un najas atau lainnya dilarang dalam Islam. Demikian Bapak Ibu sahabat HNI, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.